Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat Garuda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa Ramadan kita hari ini berjalan lancar dan sahabat sekalian selalu sehat walafiat. Tetap semangat menunaikan ibadah puasa demi mewujudkan ketakwaan, la'allakum tattaqun, sebagai akhir dari puasa yang kita jalani selama sebulan penuh ini. Sahabat sekalian, kemerdekaan Indonesia dan semangat nasionalisme Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan dari tokoh-tokoh Islam. Spirit Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat umat Islam di Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan menjadi salah satu semangat yang membakar api perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, kalau ada yang berusaha memisah-misahkan sejarah perjuangan umat Islam dengan nasionalisme Indonesia, itu tentu adalah perspektif yang keliru dan tidak membaca sejarah Indonesia dengan benar. Indonesia merdeka di bulan Ramadan, di bulan puasa. Jadi semangat Ramadan, semangat berpuasa juga menginspirasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena puasa sejatinya adalah melepaskan diri dari kendali penuhanan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Memerdekakan diri dari kendali hawa nafsu. Itu semangat puasa. Semangat puasa adalah semangat kemerdekaan untuk menjadi mandiri, independen, bisa menjadi tuan terhadap diri sendiri. Semangat Islam itu juga lah yang kemudian banyak menginspirasi gerakan-gerakan besar di Indonesia, gerakan-gerakan nasionalisme untuk memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan penjajahan sekutu. Mari kita tengok dalam sejarah. Ada bapak bangsa namanya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Beliau berangkat ke Mekah, naik haji. Sepulang dari ibadah haji beberapa tahun, beliau kemudian menginisiasi gerakan-gerakan besar, gerakan-gerakan nasionalisme, kemerdekaan, kebanggaan sebagai orang Indonesia. Kebanggaan sebagai orang yang harus bebas dari penjajahan. Beliau berjuang melalui syarikat Islam, menggelorakan semangat pembebasan, menggerakkan para buruh, menggerakkan para petani untuk sadar akan hak-hak mereka. Dan semangat nasionalisme Indonesia pertama kali tentu dipancangkan oleh tokoh seperti Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Aminoto. Sebut lagi ada Haji Agus Salim, ada Haji Ahmad Dahlan, atau kita sering sebut beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah beliau-beliau ini pulang dari Mekah, kemudian kembali ke Indonesia, menginisiasi gerakan-gerakan nasionalisme yang berkontribusi terhadap kepentingan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kemudian ada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama yang kita kenal sebagai resolusi jihadnya, yang membakar arek-arek Surabaya untuk memperjuangkan hak mereka untuk merdeka. Jadi sahabat sekalian, Indonesia, nasionalismenya, nilai-nilai kebangsaannya, semangat perlawanan penjajahannya, itu dimulai oleh para haji-haji ini. Saya sering menyebutkannya
itu adalah kebangkitan para haji-haji. Dan hari ini kita berharap salah satu rukun Islam, yaitu naik haji atau berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, itu bisa menjadi instrumen nasionalisme kebangsaan seperti bapak-bapak bangsa kita pada masa yang lalu. Para bapak bangsa kita, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Hasyari, Haji Fahrudin, dan sebagainya. Itu membangkitkan semangat nasionalisme, mengembalikan harkat dan martabat bangsa sebagai bangsa yang berdaulat, terinspirasi dari nilai-nilai Islam tersebut, dari nilai haji. Dan saya berharap mudah-mudahan haji-haji kita ke depan juga punya semangat yang serupa, mendefinisikan kemabruran itu tidak sekedar terkait dengan kesolehan pribadi, tapi juga kesolehan sosial, kesolehan kebangsaan, kesolehan terhadap sesama. Jadi kecintaan terhadap sesama, kecintaan terhadap bangsa yang semakin maju dan besar. Jadi kemabruran setelah naik haji itu harus tetap dijaga, harus dirawat dengan cara apa? Meningkatkan nilai keimanan dan kesolehan pribadi, tapi juga harus meningkatkan kesolehan sosial, kesolehan berbangsa dan bernegara. Sehingga kemabruran itu bisa dijaga sampai kita wafat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.